Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-thahirin. Wa ba'd. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Hanifuddin M.Ag, mata kuliah Hasyim Asy'ariyan. Perkenalkan, saya Ahmad Zuhri Wafa, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Mentari pagi bersinar cerah, sinari dunia dengan cahaya. Hormati guru dan orang tua, hidup bahagia agar penuh berkah, hidup bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas peta imajinasi tentang asal usul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah putra dari Kiai Asy'ari dan ibu Nyai Halimah. Beliau lahir pada tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1887. Ini adalah lahirnya beliau. 24 Zulqa'dah 1287. Itu adalah kelahiran beliau. Merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara. Banyak sekali saudara dan saudari dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sejak dalam kandungan ibunya Nyai Halimah sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa putranya akan menjadi orang yang besar. Diceritakan saat kehamilan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ibunya Nyai Halimah bermimpi ada bulan jatuh pada beliau. Ini dianggap sebagai tanda bahwa anak yang dalam kandungannya akan menjadi orang yang besar. Sekilas beliau belajar di pondok kakeknya, di pondok pesantren di Gedang, kemudian beliau meskipun hidup berasal dari darah biru, orang yang berkecukupan, namun beliau hidup dengan sederhana. Beliau menjalani hidupnya penuh kesederhanaan. Di rumahnya yang terbuat dari bambu sampai lama, dalam waktu yang lama. Di rumahnya dibongkar itu dipaksa karena sudah tidak layak huni. Tidak layak huni, diganti dengan bangunan yang lebih layak. Beliau hidup dalam kesederhanaan. Beliau bekerja dari sela-sela mengajarnya, menyempatkan diri bercocok tanam. Beliau mulai ladang bercocok tanam sebagai sumber kehidupan beliau. Selain bercocok tanam, beliau juga berdagang kuda, menjual kuda. Setiap pon pengajian beliau itu libur karena beliau
berdagang kuda sampai jadi guyonan di antara santrinya ketika libur dia pon. Ketika dikatakan pon berarti libur ngaji. Jam mungkin dibelajarkan pun ya. Kan ketika hari libur yang lainnya pun para santri juga mengatakan pon. Jadi tanda bahwa pengajian Hadratus Syekh itu libur. Itu sekilas perjalanan hidup beliau. Dari segi asal atau silsilah nasab beliau ini ya, baik dari jalur ayah maupun ibu ini termasuk darah biru, memiliki silsilah yang golongan darah biru, yaitu besar agama dan bangsawan. Dari jalur ibu di nasab beliau, silsilah beliau itu ketika ditarik ke atas akan bersambung pada Prabu Brawijaya kelima, atau dikenal dengan sebutan Lembu Keteng, tokoh yang besar. Kemudian dari segi ayah, dari jalur ayah, nasab dari jalur ayah ini dari jalur Kiai Asy'ari ini juga merupakan tokoh yang besar meskipun ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama adalah yang disebutkan nasab beliau itu kembali pada Maulana Ishaq. Dari istri beliau yang berasal dari Samudra Pasar. Sebagian versi seperti itu. Versi yang lainnya, nasab beliau itu kembali pada Sunan Gunung Jati. Nasabnya itu kembali pada Sunan Gunung Jati. Jadi dari putri beliau, putri Sunan Gunung Jati, mulai dengan keturunan ke bawah sampai lahirlah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam versi yang lainnya adalah nasab beliau ini nasab yang sangat mulia. Versi yang ketiga ini ya nasab, bisa dibilang nasab paling mulia. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena nasab beliau itu kembali pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian versi seperti itu. Jadi ini adalah beberapa versi dari nasab beliau, nasab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau kita melihat dari beberapa versi ini, dari nasab beliau, silsilah keturunan beliau baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, dapat kita pahami bahwa beliau adalah orang yang berdarah biru, keturunan dari orang-orang yang besar. Tidak heran beliau juga menjadi orang yang besar juga, dengan kegigihan beliau, keilmuan beliau, semangatnya dalam mengajarkan ilmu agama, memperjuangkan negeri, ini sangat besar sekali andilnya.
asal muasal dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.